Para bapak dan ibu serta anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur karena gereja mengajak kita semua memasuki pekan suci, pekan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Siang hari ini saya mau memberi pelajaran langsung praktek seperti ini kira-kira. Saya akan memberi waktu kurang lebih 1-2 menit untuk hening, untuk diam. Kita merenungkan betul kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kemudian kita juga memperhatikan apa yang dirasakan dalam hati ketika kita merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Nanti kalau sudah satu-satu nanti saling mengungkapkan apa yang dirasakan dalam hati ketika merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Ini semacam pelajaran, ini semacam pembinaan, tetapi lewat praktek. Ini semacam kursus. Yuk kita kursus merenungkan kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus. Sekaligus juga kita menyimak apa yang dirasakan dalam hati. Lalu kemudian itu dibagikan satu sama lain. Tertangkap ya? Ya, supaya tidak tidur. Mari sekarang kita hening 1-2 menit. Kita hening, kita merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga menyimak apa yang ada dalam hati, apa yang kita rasakan. Nah, yang kita rasakan itu nanti kita ceritakan, kita bagikan satu persatu kepada yang lain. Kita hening sejenak. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Apa yang dirasakan Pak dengan merenungkan kisah sengsara Tuhan Yesus? Ya Tuhan, dalam kesengsaraan-Mu, saya pun merasa sedih mendengar Engkau telah disiksa, dianiaya, malah sampai mati. Saya sebagai hamba-Nya merasakan sakit dalam hati, lalu saya pun tidak bisa menjalani apa yang Engkau kehendaki. Tuhan, yang sangat sedih, hamba pun kalau melalui jalan-jalan ini dengan kesengsaraan hamba, penderitaan hamba, saya percaya kepada-Mu Tuhan, bahwa kesengsaraan awal-awalnya akhirnya menjadi kesenangan. Itulah Engkau Tuhan yang selalu melindungi hamba-hamba-Nya dalam kesengsaraan-Mu. Semoga umat-Mu menjadi kesenangan dunia dan akhirat. Begitulah Rama. Ya. Ya, dengan melihat kesengsaraan Tuhan Yesus, saya merasa bila saya mendapat ujian itu belum ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kesengsaraan Yesus yang tadinya kadang merasa sangat berat, ternyata kesengsaraan Tuhan Yesus jauh lebih berat. Saya merasa sedih dan kagum karena kasih-Nya yang begitu luar biasa sehingga rela mati di salib untuk kita. Bapak. Ya, dengan sengsaranya Tuhan Yesus, memang kita merasa sedih, sangat sedih sekali. Tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus disalib itu untuk
menebus umatnya. Itu aja dosa umatnya. Udah. Baik. Abdi ngerasa sedih ku perjalanan Gusti Yesus kanggo nebus dosa-dosa umat manusia. Sakitu abotna kesangsaraan Gusti. Merasa sedih, sengsara, dan kesengsaraan itu saya sangat menikmati kesedihan itu, dan hanya Tuhan Yesus yang bisa menembus dosa-dosa umat manusia semuanya. Sekarang sudahlah, gitu aja. Setelah merenungkan kisah sengsara Yesus, saya merasa sedih juga karena dari banyaknya murid Yesus juga seperti Petrus juga menyangkal Yesus waktu Yesus mau disalib. Jadi saya juga merasa sedih gitu. Seringkali saya juga menyangkal Yesus dengan kadang sering merasa malu karena menjadi pengikut Kristus atau apa gitu. Jadi pengorbanan Yesus itu memang besar. Apa yang kita alami itu tidak sebanding dengan yang dirasakan oleh Yesus dulu. Ya Tuhan Yesus, saya hormati. Saya udah ditolong sama Tuhan Yesus beberapa tahun. Saya merasa sedih banget. Sakit itu udah lama saya, tapi dengan pertolongan dari Tuhan Yesus saya merasakan sedih sekali ditolong Tuhan Yesus itu selama-lamanya. Saya selama sakit saya minta doa ke Tuhan Yesus siang malam. Saya doain Tuhan Yesus. Saya udah malu ditolong sama Tuhan Yesus. Udah lama sekali sedih. Tolonglah Yesus, saya sembuhkanlah saya ini. Saya udah berkali-kali sama Tuhan Yesus minta tolong. Sayanya pasti ada kekurangan, minta tolong terus ke Tuhan Yesus. Sayanya udah doanya tiap hari, siang, malam, minta doa ke Tuhan Yesus. Tapi sayanya udah udah malu sama dari Tuhan Yesus. Udah tiada bandingan menyelamatkan saya. Setelah saya mendengarkan riwayat kesengsaraan Tuhan Yesus, saya merasa sedih tapi sekaligus bahagia. Sedihnya ya dengan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu berat. Dia merelakan dirinya disalib sampai mati. Dan bahagianya saya karena Tuhan Yesus begitu mencintai umat manusia, dan saya sebagai umatnya merasa bahwa diperhatikan, dan ini semua menjadi semangat hidup saya tentang iman saya, supaya saya lebih kuat dan menyadari bahwa iman yang kita pegang tidak segampang dan semudah apa yang kita bayangkan, tapi harus ada pengorbanan supaya suatu saat dikala kita berakhir dipanggil Tuhan, kita masih mengimani iman yang kuat seperti kerelaan Yesus kepada Allah. Begitu.
yang dirasakan ketika merenungkan kisah sengsara Tuhan Yesus? Sedih ningali Gusti Yesus Kristus disalib kanggo nebus dosa umatnya, nandangan sangsara disalib di kanggo nebus dosa manusia. Ya. Abdi ngarawas sedih rama ningali Gusti Yesus sangsara manggul salib dijebredan di abring-abring ku jalmi seueur mugi-mugi ku jalaran Gusti nandangan sangsara midamel kasayan kanggo abdi sareng menebus dosa abdi sadaya dilahir dugi ka batin. Tos nama Ibu, dengan merenungkan sengsaranya Tuhan Yesus, saya merasa sedih sehingga Tuhan Yesus sampai mati disalib. Saya juga ikut merasakan kesengsaraan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia. Ibu Gita Kartini. Abdi ngarawas sedih ningali kasangsaraan Gusti Yesus Kristus anu mana anjeunna parantos wantun ngorbankeun salira kanggo nebus dosa-dosa umat manusia. Kumargi kitu abdi langkung lebih percanten ka anjeunna anu parantos ugah deui di alam maut kanggo nebus dosa-dosa umat manusia. Amin. Abdi mau sedih Gusti, abdi mau Ibu ngaras kunaon? Sedih. Ngaras sedihnya. Kesengsaraan Yesus. Kumargi Yesus Udah. pergi sengsaranya. Ya. Dalam merenungkan kesengsaraan Yesus, saya sebagai umatnya merasa haru dan bangga dalam memperjuangkan seluruh keluarga, misalnya semua diberi contoh oleh Yesus. Kita harus memperjuangkan kehidupan dalam hari-hari dan masing-masing. Dan itu pula Yesus memberi contoh, walaupun dia sedang mengalami sengsara, mengalami perjalanan yang begitu berat, tetapi dia tidak lupa mengasihi umat-umatnya, seperti lagi manggul salib, meninjau istri-istri yang ikut dan menangisi dia, tapi dia memberi contoh dan saran untuk mengasihi orang-orang seperti itu. Dan saya merasa bangga menjadi umat Yesus, dan mudah-mudahan semua itu bisa dilaksanakan oleh kita semua. Saya ulang lagi yang tadi saya sampaikan. Kita ada di pekan suci. Kita harus meluangkan waktu, lamanya disesuaikan dengan masing-masing, tapi kita harus meluangkan waktu agak sering untuk merenungkan kisah sengsara Tuhan Yesus, sekaligus juga kita mencermati apa yang dirasakan dalam hati. Tadi saya sudah memberi pelajaran lewat praktek. Ini kita hayati juga sebagai bentuk bina iman. Jadi siang hari ini saya melakukan bina iman dengan cara, yuk di pekan suci ini kita hening sejenak, merenungkan kisah sengsara Tuhan Yesus, lalu kemudian kita mencermati apa yang dirasakan dalam hati, lalu kemudian kita bagikan. Bahwa kita bisa berbagi, itu kan bukti kisah sengsara Tuhan Yesus kita rasakan. Kita bukan nggak peduli,
terlalu sayang kalau kisah sengsara Tuhan Yesus kok diabaikan. Kita nggak mau mengabaikan, kita memperhatikan. Maka kita merenungkan, bahkan kita merasakan. Lalu kemudian yang kita rasakan kita bagikan. Tidak apa-apa kalau yang kita katakan nggak mewakili yang kita rasakan. Tadi ada yang mengatakan hatinya terbuka tapi mulutnya tertutup. Karena mulutnya nggak bisa menceritakan sepenuhnya apa yang dirasakan dalam hati. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kita sudah punya semangat untuk merasakan kisah sengsara Yesus. Tetapi juga sudah punya semangat untuk berbagi. Nggak apa-apa kalau tadi yang dibagikan yang dikatakan nggak komplit. Yang penting kita berusaha untuk merasakan dan membagikan yang kita rasakan. Dan semua itu kalau saya renungkan benar. Tidak sedikit yang tadi mengatakan sedih. Karena kok berat banget yang. Ya karena memang berat untuk menebus, untuk membayar utang kita ini berat. Kan Yesus penebus kan. Yesus mau menebus utang-utang kita. Kita punya utang, utangnya banyak, harus dibayar. Kita nggak mampu. Ya sudah, saya yang menebus. Mengapa sampai berkisah sengsara? Karena dosa kita berat. Maka seperti dikatakan komandan kita tadi, ada sedihnya tetapi juga ada bangganya. Karena ada yang mau menebus. Kita nggak bisa bayar utang. Lalu ada Yesus yang mau bayar utang. Ada Yesus yang mau menebus. Kita bersyukur karena dengan itu lalu kita disucikan. Kan Yesus penebus. Jadi utang kita ditebus. Nah, lalu kita harus sering merenungkan Yesus yang seperti itu supaya kita itu dimampukan sebisanya untuk menjaga kekudusan. Kita orang-orang yang sudah ditebus. Utangmu sudah saya lunasi. Jangan bikin utang lagi. Sederhananya seperti itu. Jadi boleh kita sedih, boleh, ya. Tapi jangan hanya sedih. Kita juga harus bangga. Loh kalau kita punya utang lalu kemudian ada yang melunasi, bangga toh? Beban kita kan jadi berkurang toh. Nah, tugas kita adalah sering-seringlah merenungkan Yesus supaya kita bisa menjaga agar hidup itu enggak tambah berat bebannya. Jelas ya? Jadi jangan hanya sedih tapi juga bangga.